Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Dara Mustika dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dengan NPM 2213025025 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membacakan resume PPKMB selama 4 hari. Yang pertama pada tanggal 15 Agustus 2022. Materi pertama yaitu peran kepolisian RI dalam mengatasi digital dan UU ITE oleh AKBP Yusrani Yusrin. Beliau membahas tentang kejahatan digital, contohnya yaitu pornografi, pelanggaran hak cipta, penipuan online, pencemaran nama baik, illegal access, dan judi online. Beliau juga menjelaskan tentang macam-macam pelanggaran UU ITE, yaitu pelanggaran hak cipta, penghinaan atau pencemaran nama baik, ujaran kebencian, muatan perjudian, berita bohong, dan hacking. Beliau juga menjelaskan 6 trik singkat terhindar dari jeratan hukum UU ITE, yaitu pengguna internet harus lebih menyaring konten sebelum di-sharing lagi. 2. Melakukan pengecekan lebih teliti sebelum melakukan transaksi melalui media sosial. 3. Tulisan yang dibuat pengguna internet harus didukung dengan fakta dan data. 4. Dalam menulis, jangan sekedar mengkritisi, tapi juga memberikan solusi atas permasalahan yang dikritik. 5. Jangan ragu untuk meminta maaf. 6. Langsung laporkan kepada pihak berwajib jika pernah menjadi korban kejahatan di dunia maya. Materi kedua yaitu pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan, anti perundungan, dari Dr. Susetya Herawan, STMSI. Beliau menjelaskan tentang bullying. Bullying adalah perilaku tidak menyenangkan yang membuat seseorang merasa tidak nyaman atau sakit hati dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Jenis-jenis bullying yaitu verbal bullying, physical bullying, social bullying, cyberbullying, dan sexual bullying. Materi ketiga yaitu penguatan karakter mahasiswa oleh Profesor Dr. KH Said Akil Siroj, MA, yaitu pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. PPKMB hari kedua yaitu pada tanggal 16 Agustus 2022. Materi 1 yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang disampaikan oleh Wakil Rektor di bidang akademik. Beliau menjelaskan tentang pilar visi Indonesia. 1. Pembangunan manusia serta menguasai iptek. 2. Pembangunan ekonomi berkelanjutan, kelestariannya membangun usaha. 3. Pemerataan pembangunan. 4. Pemantapan ketahanan nasional Pancasila. Beliau juga membahas tentang tantangan MBKM, profil pelajar Pancasila, hak mahasiswa, dan tujuan MBKM. Materi kedua yaitu kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Beliau membahas tentang 1. Permasalahan lingkungan, 2. Pengelolaan lingkungan, 3. Kampus sehat, 4. Upaya kampus sehat untuk Unila serta manajemen risikonya. Materi 3 yaitu tentang etika dan norma kehidupan kampus oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Materi 5 yaitu tentang perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dengan kehidupan kampus pada masa pandemi oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan TIK. 6. Perkenalan UKM Universitas oleh pengurus UKM tingkat universitas. Materi 7. Profil fakultas dan UPT oleh panitia. PPKMB hari ketiga pada tanggal 18 Agustus 2022. Materi pertama yaitu pembelajaran perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme oleh Profesor Dr. Patuan Raja MPD. Pembelajaran di perguruan tinggi berbeda dalam pembelajaran di SMA, yaitu pembelajaran perbedaan aspek waktu, aspek tempat, dan aspek sikap. Plagiarisme yaitu mencuri, mengambil hak orang lain dan saat menulis atau pembuatan makalah atau karya tulis lainnya. Materi 2
yaitu Sistem Perkuliahan dan Sistem Akademik oleh Profesor Dr. Sunyono MSI. Kuliah menggunakan sistem kredit semester SKS. Tujuan SKS yaitu memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang singkat dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan. Beban studi dapat dilihat pada Kemendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 17 ayat 1D. Bobot SKS menurut Kemendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 19 yaitu kuliah teori, pembelajaran berupa seminar, kegiatan proses belajar, kegiatan mandiri, bentuk pengajaran 1 SKS berupa praktikum studio, bengkel, lapangan, kerja, penelitian, perancangan, dan lain-lain. 170 menit per minggu atau per semester. IP dan IPK yaitu Indeks Prestasi dan Indeks Prestasi Kumulatif. Strategi pemrograman KRS yaitu cara yang tepat agar mahasiswa dapat lulus tepat waktu. Materi ketiga yaitu Fasilitas Fakultas dan Kemahasiswaan oleh Dr. Andes Supriyadi MPD. Sarana dan prasarana FI. Materi keempat yaitu Kehidupan Berbangsa dan Bernegara oleh Dr. Andes Riswanti Rini MSI. Tugas pokok bidang kemahasiswaan yaitu 1. Pelaksana layanan pembinaan minat, bakat, dan penalaran mahasiswaan. 2. Pelaksanaan layanan administrasi kegiatan kemahasiswaan. 3. Pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa. 4. Pelaksanaan fasilitas kegiatan lembaga kemahasiswaan. 5. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kemahasiswaan dan alumni. Materi kelima yaitu pengenalan video LK dan orasi tingkat fakultas dan jurusan atau prodi, yaitu BEM, DPM, KSS, FPPI, Himapis, Himasakta, Himajib, HMJBS, dan Rencana Pramuka FKIP. PPKMB tanggal 19 Agustus 2022. Jurusan yaitu suatu bidang studi yang dipilih oleh mahasiswa dan jurusan adalah bagian dari fakultas. Dalam satu fakultas terdiri dari beberapa jurusan. Sedangkan prodi adalah ketentuan rencana belajar yang digunakan sebagai pedoman jalannya pendidikan akademik yang penyelenggaranya berdasarkan satu kurikulum. Jumlah mahasiswa baru FKIP di tahun 2022 berjumlah 525 dengan 63 dosen. 1. Pendidikan biologi 117 mahasiswa baru dengan jumlah 14 dosen. 2. Pendidikan matematika dengan jumlah mahasiswa 123 dengan jumlah 15 dosen. 3. Pendidikan fisika 99 mahasiswa baru dengan jumlah 15 dosen. Pendidikan teknologi informasi dengan jumlah 82 mahasiswa baru dengan jumlah 5 dosen. Pendidikan kimia 104 mahasiswa baru dengan jumlah 14 dosen. PPKMB Prodi menjelaskan tentang berdirinya Prodi Pendidikan Teknologi Informasi di Unila dimulai pada tahun 2016 angkatan 2022 termasuk angkatan ke-6 dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi dan angkatan 2022 ini akan menggunakan kurikulum di tahun 2020 dan memiliki visi yaitu menjadi prodi kejuruan yang profesional dan inovatif. Juga menjelaskan tentang beberapa fasilitas pada Gedung Pendidikan Teknologi Informasi, yaitu Gedung 1 lantai 2 dan 3, Gedung 1, Gedung N lantai 3, Laboratorium Komputer, Edusip FKIP, UPT TIK, Laboratorium Mikrotisik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.